Oke, baik. Itu sepertinya sudah menjawab juga. Tadi kita ngomongin soal pesertanya. Sekarang Ya, bagaimana kesiapan KPU bahwa sekarang itu netralitas penyelenggara loh. ya. Satu, penyelenggaranya juga adalah masalah yang rawan. Yang kedua adalah netralitas juga dari ASN. Pemilu dan pilkada. Oke, baik. Itu sepertinya sudah menjawab juga. Tadi kita ngomongin soal pesertanya. Sekarang Ya. bagaimana kesiapan KPU bahwa sekarang itu netralitas penyelenggara loh. Ya. Satu, penyelenggaranya juga adalah masalah yang rawan. Yang kedua adalah netralitas juga dari ASN. Ini Ya. kan bagian juga yang seperti peserta itu kan banyak juga tempo hari yang bisa dijelaskan ke publik bahwa mereka tiba-tiba emang berasal dari ASN awalnya gitu mungkin, tapi Kemudian kemudian nyalek, ya gimana partai cara gitu. penyisirannya, penyisiran KPU itu. Jadi dua hal itu mungkin bisa dijawab dulu Ya. oleh Bung Ajib. Ya, ini tugas kita bersama ya, terutama KPU selaku penyelenggara teknis pemilu ya. Jadi bagaimana untuk menekan ya, ini kan ada beberapa indikator tadi ya, sehingga Kaltim masuk peringkat kelima ya, peringkat 5 Versi Bawaslu ini ya. ya, versi Iya, Bawaslu ya. Ini Tingkat- sudah diakui loh ya. tingkat kerawanan ya, versi Bawaslu. Jadi jangan KPU jangan bertanya-tanya lagi. Jadi dari Kami mana juga heran ya, kok begitu ya? Padahal ya, kalau untuk nilai kerawanan ya, Kaltim ini beda nih penilaiannya Bawaslu dengan TNI Polri ya. Kalau TNI Polri penilaiannya justru Kaltim termasuk yang aman. Aman ya betul. Keamanan. Masih keamanannya di atasnya Papua lah. Tapi kalau untuk penilaian Bawaslu justru di bawahnya Papua ya. Untuk kerawanan politik. Ada dua Ternyata data, kan? ada beberapa indikator yang tadi disebutkan oleh Bang Saiful ya. Ya salah satunya itu ketidaknetralan penyelenggara ad hoc ya. Maka KPU ke depan juga akan membenahi ini ya. Terima kasih ya atas penilaian Bawaslu. Sehingga untuk kedepannya tenaga ad hoc ya akan kita betul-betul ya nanti pada saat pelaksanaannya tahapan inti ya harus betul-betul bersikap jujur dan adil, netral ya. Ya sesuai asas pemilu kan sekarang luber plus jurdil ya. Ya, ketidaknetralan ini adalah salah satu bukti ada yang tidak jujur dan tidak adil ya. Tidak memperlakukan semua peserta pemilu secara imparsial. Jadi ada yang diperlakukan begini, yang satunya beda. Itu ada ya terjadi ya. Ya, memang ya, memang di pemilu 2019 ya. Ya. Ini Ya, kan kita penilaian yang untuk masa lalu ya, sebelumnya yang masa lalu. Ada tenaga ad hoc kita yang memang Nanti akan dijelaskan Pak Saiful oleh terbukti, Bangkali tahun ya. 2019 yang bahwa yang terjadi kecurangan. Iya, betul. gitu. Ya, dilaporkan ya di pengadilan terbukti ya. Ini memang kesalahan fatal ya. Ya, ini juga peran Bawaslu juga ya dalam pengawasan karena di sini Bawaslu yang melaporkan ya sehingga ada ad hoc yang diproses pidana di pengadilan ya. Kemudian money politik ya. Nah, money politik ini harus kerjasama kita mensosialisasikan ke masyarakat. Bentar, money Jangan politik. menerima Kita ngomongin uang. money politik ini antara siapa nih? Antara siapa dengan siapa? Antara penyelenggara maksudnya? Antara peserta pemilu dengan Pemilih. Di sini. Peserta Artinya, ya kita mengenal ada serangan fajar lah biasanya atau bagi-bagi paket sembako, bagi-bagi amplop. Tadi kita bahas dulu yang pertama adalah netralitas dari penyelenggara. Ya, Itu dulu mungkin Ya. barangkali di ya, ini. ya Sebelum- tadi ya kita akan tekankan pada penyelenggaranya. Jadi agar hati-hati ya dan betul-betul bersikap netral terhadap semua peserta pemilu ya. Ya, ini kalau untuk penyelenggara bisa ya. Nah, tapi Apa yang tadi paling kan- rawan itu nanti mungkin bisa mungkin ditambahin sebentar dijawab sama apa Bung Saiful. Yang paling rawan ini adalah di masa-masa tenang ya penyelenggara kita, karena kan sibuk-sibuknya ya mendistribusikan logistik di masa kampanye dan masa tenang. Kemudian di puncak hari hanya pemungutan suara dan proses rekapitulasinya. Mungkin dulu masih bisa ya penyelenggara di tingkat kecamatan ya atau di TPS ya berlaku curang misalnya. Tapi untuk ke depan ini kan sudah sangat transparan KPU dalam penyelenggaraan pemilu ya. Semua masyarakat diperkenankan untuk mendokumentasikan
baik video maupun foto. Jadi setelah selesai proses penghitungan di TPS itu diberi kesempatan untuk memfoto ya. Ini kebijakan baru. Sebetulnya dari dulu ada sebenarnya ya. Diperbolehkan, tapi kan sekarang lebih canggih. Hampir seluruh masyarakat ya ini memiliki HP dan berkamera. Kalau dulu kan ada yang berkamera, ada yang tidak ya. Waktu mencoblos terus mencoblos tidak Nggak boleh. boleh. Pada saat penghitungan kan ada ini ya dengan arsir itu ya. Ada C1 plano yang penghitungan yang plano gede itu kan Ditempel. bisa dilihat langsung dokumentasikan. Nah ini bisa juga sebagai bukti nanti ya untuk proses rekap di tingkat atasnya di BPK. Jadi kalau di TPS 1 kelurahan kemudian nanti kan direkap di tingkat PPK atau kecamatan sampai ada perubahan suara bergerak dari partai yang satu ke partai yang lain atau antar caleg itu ketahuan. Oke. Kok beda? Ini akan ketahuan. Ya. Mengatasi kecurangan yang tadi berarti di TPS akan ada apa saja untuk mengawasi pelaksanaan itu. Ya. Untuk proses pemungutan dan penghitungan di TPS ya, sampai kan ada penghitungan. petugas KPPS ya 7 orang. Kemudian ada pengawas TPS juga. Di bawahnya Bawaslu. Setiap TPS itu 1 orang. Ya. Jadi sebetulnya ya sangat mustahil sekali ya seorang petugas KPPS ya di TPS itu bisa merubah suara. Kecuali kalau ada kesepakatan bersama antara saksi, pengawas, dan petugas TPS. Tapi kalau di antara 7 orang ini tidak sepakat, nggak mungkin bisa, karena disaksikan oleh orang lain, oleh saksi masing-masing partai politik. Oke, Bu Saiful, kira-kira waktu yang lalu terjadi nggak kayak gitu kesepakatan? Ada yang ditanganin kasusnya? Ya potensi itu ada. Kalau pengalaman gini Bang, pengalaman kita di 2019 itu kan ada satu PPK itu ya, Mas Ajib ya, yang itu semuanya kan ingkrah putusnya pidana pemilu. Saya lupa waktu itu 1 tahun atau 1,5 tahun ya. Ada ya? Iya. Setengah tahun untuk ketuanya 8 bulan. 8 bulan jadi di bawah 1 Jadi 6 tahun. bulan dan vonisnya. 8 bulan. Oke. Nah itu memang terbukti. Jadi ini kan Ini yang main adalah penyelenggara. satu Penyelenggara saja. tingkat Jadi kecamatan. dari sisi dari PPK-nya. Waktu itu kita lakukan audit internal di pengawasnya di Panwassamnya itu ternyata tidak terbukti. Maksudnya tidak ada kerjasama gitu. Karena dia akan terungkap pada saat rekap di kecamatan ya di PPK. Kalau di Kutai Timur waktu itu ada PPS ya kalau saya keliru ya. Yang pilkada tapi itu. Yang pilkada itu yang dukung dukung ya yang perseorangan. Yang perseorangan kan waktu itu dukung perseorangan itu jadi dia tidak melakukan verifikasi dukungan tetapi dia menyatakan itu sah. Sekitar 2000 lebih itu dukungan. Jadi memang perspektif kita memang itu kan nggak wajar masa 1 hari 2000 itu terverifikasi. Akhirnya pada saat kita lakukan cross check dan pendalaman ternyata itu terbukti dia melakukan manipulasi. Jadi tidak ada verifikasi tapi ini calon peserta itu ini penyelenggara dari PPS. Petugas Verfak ya. Iya, calon perseorangan. Iya, perseorangan. Waktu itu kasus pilkada. Nah, itu beberapa fakta memang yang menurut saya juga memang kita agak wanti-wanti ya. Memang yang beratnya ini kan Bang Oco itu kan tanggung jawabnya kan ada di teman-teman KPU yang ad hoc ya yang di bawahnya itu PPK, PPS sama KPPS. Sementara pengawasnya kan kadang-kadang kan karena dia tugasnya itu agak longgar, maksudnya tidak saklek seperti teman-teman KPU ini. Akhirnya itu tanggung jawab itu ada sama mereka. Jadi itu juga yang kadang-kadang membuat itu tapi kalau saya begini, kalau itu terjadi menurut saya harus keduanya itu diberikan sanksi. Iya, bukan hanya sebelah. Artinya kan juga ada tanggung jawab pengawas yang mestinya dia melekat di situ mengawasi. Saya ingin garis bawahi dulu bahwa ada frame di masyarakat itu bahwa di tingkat penghitungan suara itu akan bisa terjadi pindah-pindah suara. Artinya kalau sudah kalah ini akan diambil ke tempat si calon pemenang. Biasanya itu banyak terjadi. Nah itu sebenarnya emang betul terjadi atau tidak? Ya kalau saat ini tadi kan disampaikan Mas Ajib itu memang itu kalau di tingkat rekap itu agak kesulitan. Tapi potensi tadi memindah suara pada saat itu rekap di TPS itu masih terbuka lebar gitu. Artinya oknum KPPS sama oknum PTPS-nya pengawas TPS-nya gitu. Itu masih bisa kerjasama dan itu masih bisa
terpindah suaranya. Bahasa lainnya, jika memang itu dilakukan tetapi memang kerjasama bersama, memang agak sulit mengungkapnya. Mengungkapnya kesulit. Nah, itu. Tapi itu Bang, itu kan ada filternya Bang Uco. Maksudnya ada kontrol lain gitu ya. Kan di situ kan ada para saksi peserta pemilu dari parpol, nanti dari pasangan capres dan cawapres gitu ya. Tapi kalau para saksinya diam aja? Nah, mestinya itu nanti di dalam pembekalan mereka itu mestinya itu Karena kan biasanya diberikan kan karena pembekalan. saya misalnya calon yang sudah Iya. pasti saya kalah ini kan. Suara saya kasih aja dengan Bung Saiful yang juga di situ. Sudah agak menang gitu ya. Sudah agak menang kan. Iya, Nah, iya. kita bisa ngomong-ngomong lah, berapa ngopi-ngopi kan begitu Iya, misalnya. betul. Tapi itu betul terjadi. Itu terjadi pada saat rekap di Panwascam di daerah ini ya, Mas Ajib ya, di LJU itu ya. Ya. Nah itu rekap di 3 kecamatan. Itu terjadi kompromi memang. Jadi kalau waktu itu perbuatannya itu modusnya itu adalah suara tadi gini, ada caleg ini satu partai ini, satu dapil. Jadi ada caleg ini ternyata menyerahkan suaranya itu ke caleg lain. Iya. Jadi terakumulasilah suara itu. Sementara tadinya yang menurut kalau hasil catatan dari saksi mereka itu mestinya dia yang terpilih itu karena tadi adanya akumulasi suara tadi akhirnya itu menjadi tidak terpilih pada saat penyampaian rekap gitu. Tapi yang punya suara dari awal sudah melakukan pencatatan di TPS itu protes gitu loh, suara saya kan mestinya saya menang ini, kok saya jadi sekarang nggak menang Dibawa gitu. ke Bawaslu. Ya waktu itu temuan Bawaslu di kecamatan, ya temuan Bawaslu, akhirnya diambil alih Bawaslu kota dan Bawaslu provinsi, sehingga diproses sampai ke pengadilan gitu. Karena itu kan fokus deliktusnya kan di wilayah kota waktu itu ya, kota Samarinda. Jadi secara yuridis formalnya itu Bawaslu kota yang menangani, di backup sama provinsi. Artinya kalau kecurangan itu semuanya selesai di lapangan, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara, tidak ada masalah. Iya. Tetapi ketika ada yang berteriak, dia akan menjadi masalah, akan terbuka. Tetapi kejahatan itu tetap ada. Itu potensinya ada, karena ini kan wilayah politik Bang Uco. Ya, KPU gimana melihat itu, bahwa memang potensi itu akan terjadi juga. Betul. Walaupun sekarang kan misalnya KPPS-nya sudah disederhanakan ya di kecamatan, ya misalnya gitu. Mungkin bisa